Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Namaku Nadia Ramadhani, seorang perempuan berusia 30 tahun yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga terpandang. Sejak kecil, aku tidak pernah merasakan kekurangan dalam hal materi. Ayahku, Hendra Wijaya, adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti yang membangun bisnisnya dari nol. Sedangkan ibuku, Dewi Kartika, adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang dan selalu mendukung ayah dalam menjalankan bisnis keluarga. Aku adalah anak tunggal, dan sejak kecil, aku sudah dipersiapkan untuk meneruskan usaha keluarga. Meskipun hidup dalam kemewahan, ayah dan ibu selalu mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Mereka mendidikku agar tetap rendah hati dan tidak pernah memandang orang dari status sosialnya. Aku tumbuh menjadi wanita yang mandiri, memiliki pendidikan tinggi, dan bercita-cita mengembangkan bisnis ayah dengan caraku sendiri. Namun, ada satu hal yang selalu ayah pesankan kepadaku. Hati-hati dalam memilih pasangan, Nadia. Jangan sampai ada orang yang mendekatimu hanya karena kekayaanmu. Aku selalu menganggap pesan itu sebagai nasihat biasa. Aku berpikir bahwa cinta itu murni, tanpa ada embel-embel materi. Bagiku, cinta yang sejati adalah ketika dua orang bisa saling menerima tanpa melihat latar belakang ekonomi. 5 tahun yang lalu, aku bertemu dengan seorang pria yang kemudian menjadi suamiku, Rizal. Kami bertemu saat masih kuliah di Jakarta. Aku mengambil jurusan manajemen bisnis, sedangkan Rizal adalah mahasiswa teknik sipil. Pertemuan kami berawal dari kegiatan organisasi kampus. Rizal adalah pria yang sederhana, ramah, dan selalu penuh semangat. Dia tidak berasal dari keluarga kaya, tetapi dia memiliki tekad yang kuat untuk sukses. Aku terpesona oleh pribadinya yang apa adanya. Tidak seperti pria-pria lain yang pernah dekat denganku, Rizal tidak pernah terlihat terintimidasi oleh latar belakang keluargaku. Dia memperlakukanku dengan tulus, tanpa ada rasa minder atau segan. Kami mulai dekat, sering menghabiskan waktu bersama, dan akhirnya menjalin hubungan yang serius. Setelah 3 tahun berpacaran, Rizal melamarku. Aku tidak ragu menerima lamarannya karena aku yakin dia adalah pria yang tepat. Namun, ketika aku memberitahu keluargaku, reaksi mereka cukup mengejutkanku. "Apa kamu sudah yakin, Nadia?" tanya ibuku dengan raut wajah khawatir. "Ya, Bu." Rizal pria yang baik. Aku tahu dia bukan dari keluarga kaya, tapi aku yakin dia mencintaiku dengan tulus. Jawabku mantap. Ayahku diam sejenak, lalu menatapku dengan dalam. "Kalau itu pilihanmu, ayah tidak akan melarang. Tapi ingat satu hal, jangan pernah menyerahkan segalanya begitu saja, termasuk harta dan bisnis kita. Jaga dirimu, nak." Aku mengangguk, meskipun saat itu aku tidak benar-benar mengerti maksud perkataan ayah. Bagiku, Rizal adalah pria yang baik dan jujur. Aku tidak ingin berpikir buruk tentangnya hanya karena dia berasal dari keluarga sederhana. Pernikahan kami digelar dengan cukup meriah. Meskipun Rizal ingin acara yang sederhana, keluargaku tetap mengadakan pesta yang cukup besar. Aku bisa melihat senyum bahagia di wajahnya saat kami mengucapkan janji suci. Aku merasa ini adalah awal dari kehidupan baru yang indah. Setelah menikah, kami tinggal di rumah yang diberikan oleh ayahku sebagai hadiah. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman untuk kami berdua. Aku dan Rizal berusaha hidup mandiri tanpa terlalu bergantung pada keluargaku. Aku tetap bekerja di perusahaan ayah, sementara Rizal bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan konstruksi. Hari-hari awal pernikahan kami begitu membahagiakan.
Rizal adalah suami yang penuh perhatian, selalu berusaha membuatku tersenyum. Dia bukan tipe pria yang romantis, tetapi dia selalu memastikan kebutuhanku terpenuhi. Kami sering menghabiskan waktu bersama, baik di rumah maupun saat liburan. Aku semakin yakin bahwa Rizal menikahiku karena cinta, bukan karena hartaku. Meskipun aku tahu bahwa hidupnya jauh lebih nyaman setelah menikah denganku, aku tidak pernah berpikir bahwa dia punya niat buruk. Namun, semua kebahagiaan itu perlahan mulai berubah setelah 2 tahun pernikahan kami. Saat itu, ayahku tiba-tiba jatuh sakit. Aku sangat terpukul melihatnya terbaring lemah di rumah sakit. Selama ini, ayah adalah sosok yang kuat dan penuh energi, tetapi kini dia hanya bisa terbaring dengan tubuh yang semakin melemah. Dokter mengatakan bahwa kondisinya cukup serius. Rizal sebenarnya cukup perhatian di awal. Dia sering menemaniku di rumah sakit dan berusaha menghiburku. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai terlihat tidak sabar. Aku menyadari bahwa dia sering mengeluh ketika harus menghabiskan waktu terlalu lama di rumah sakit. "Kamu nggak capek terus-terusan di sini? Bukannya kamu juga harus kerja?" Katanya suatu malam saat aku masih di rumah sakit. "Ini ayahku, Rizal. Aku nggak bisa ninggalin beliau begitu saja," jawabku. Dia hanya mendesah pelan dan mengalihkan pandangan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh, tapi aku terlalu lelah untuk memikirkannya lebih jauh. Beberapa bulan kemudian, ayahku akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Duniaku terasa runtuh. Aku kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutanku. Aku menangis berhari-hari, merasa kehilangan yang begitu mendalam. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin terkejut: warisan. Setelah pemakaman, pengacara keluarga mengumpulkan kami untuk membacakan surat wasiat ayah. Ternyata, sebagian besar aset dan bisnis keluarga diwariskan kepadaku. Ibuku tetap mendapatkan bagian, tetapi akulah yang diberikan tanggung jawab utama untuk mengelola perusahaan. Aku tidak terlalu memikirkan harta itu, karena yang paling kurasakan saat itu adalah kehilangan ayah. Namun, aku mulai menyadari perubahan sikap Rizal. Dia tiba-tiba menjadi lebih tertarik dengan urusan bisnis keluargaku. Dia mulai sering bertanya tentang aset yang diwariskan kepadaku, tentang rekening bank, tentang properti yang kumiliki. "Sekarang kamu jadi orang kaya, ya?" katanya setengah bercanda suatu malam. Aku hanya tersenyum lelah. "Dari dulu juga aku kaya, Rizal. Tapi itu nggak ada artinya kalau aku kehilangan ayah." Dia tertawa kecil. "Iya sih, tapi sekarang kamu yang pegang kendali semua harta keluarga. Kamu pasti bisa bikin bisnis ini lebih besar." Aku mulai merasa aneh dengan sikapnya. Dia tidak lagi menunjukkan kepedulian yang sama seperti dulu. Seolah-olah, setelah ayahku meninggal, yang lebih menarik baginya bukan lagi aku, tetapi apa yang kumiliki. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif karena masih dalam masa berduka. Namun, semakin lama, semakin banyak hal yang membuatku curiga. Rizal sering keluar rumah tanpa memberitahu tujuannya. Dia lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan terkadang aku melihatnya tersenyum sendiri saat menerima pesan. Saat kutanya, dia hanya menjawab bahwa itu urusan pekerjaan. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin tetap berpikir bahwa dia adalah pria yang dulu kucintai dengan sepenuh hati. Namun, di dalam hatiku, ada sesuatu yang terus menggangguku. Apakah aku hanya berlebihan? Ataukah firasat ini benar adanya? Aku tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang berubah dalam pernikahan kami. Dan aku harus mencari tahu apa itu. Sejak kepergian ayah, hidupku perlahan berubah. Aku tidak hanya harus menghadapi kehilangan besar, tetapi juga harus mulai mengelola perusahaan yang diwariskan kepadaku. Awalnya, aku merasa kewalahan. Dunia bisnis memang bukan hal baru bagiku, tapi selama ini, ayah selalu menjadi sosok yang mengatur segalanya. Kini, aku harus melakukannya sendiri. Aku bersyukur karena ibuku masih ada untuk mendukungku, meskipun dia juga sangat terpukul. Namun, ada satu hal yang semakin hari semakin mengganggu pikiranku, sikap Rizal yang terasa berbeda.
Dulu, Rizal adalah pria sederhana yang tak terlalu peduli dengan uang. Kami sering menghabiskan waktu dengan cara-cara yang sederhana, seperti makan di warung favorit kami atau sekadar berjalan-jalan di taman. Tapi setelah aku menerima warisan ayah, sepertinya ada yang berubah dalam dirinya. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif setelah kehilangan ayah. Tapi semakin lama, aku tidak bisa menutup mata terhadap perubahan ini. Dulu, Rizal adalah tipe suami yang lebih suka menghabiskan waktu di rumah setelah bekerja. Dia jarang keluar malam kecuali ada urusan penting. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kebiasaannya berubah drastis. Aku ada meeting sama klien, pulangnya agak malam ya. Katanya suatu hari saat sedang bersiap-siap. Aku menatapnya bingung. Meeting jam segini? Biasanya kamu nggak pernah meeting malam-malam. Dia tertawa kecil, seolah menganggap pertanyaanku tidak perlu. Ya, ada proyek baru yang butuh diskusi lebih lanjut. Kliennya sibuk, jadi cuma bisa malam. Aku tidak bisa membantah, meskipun hatiku merasa tidak nyaman. Aku mencoba berpikir positif, berusaha percaya bahwa Rizal memang benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Namun, kebiasaan ini terus berlanjut. Hampir setiap minggu, dia selalu punya alasan untuk pulang larut malam. Jika dulu dia selalu memberi kabar dengan jelas, kini dia sering menghilang selama berjam-jam tanpa menjelaskan di mana dia berada. Satu malam, aku mencoba meneleponnya saat dia belum pulang. Panggilanku tidak diangkat. Aku mengirim pesan, tapi hanya dibaca tanpa dibalas. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Selain perubahan sikap Rizal, ada satu hal lagi yang mulai membuatku curiga. Uang di rekening pribadiku perlahan menghilang. Aku memang memiliki beberapa rekening. Salah satunya adalah rekening pribadi yang biasanya hanya kugunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun, ketika aku mengecek saldo, jumlahnya berkurang drastis. Aku langsung menghubungi bank untuk meminta laporan transaksi. Saat laporan itu sampai di tanganku, aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ada banyak transaksi dalam jumlah besar yang aku tidak ingat pernah melakukan. Beberapa di antaranya adalah pembayaran di restoran mahal, toko perhiasan, dan bahkan hotel berbintang 5. Hatiku berdegup kencang. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku makan di restoran mahal atau membeli perhiasan. Tapi jawabannya tidak ada. Aku bukan tipe orang yang suka menghamburkan uang untuk hal-hal mewah tanpa alasan. Aku mencurigai sesuatu. Apakah Rizal yang mengambil uang itu? Tapi aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Jadi, aku memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Di tengah kebingungan, aku bertemu dengan sahabatku, Rina, saat makan siang. Dia adalah teman baikku sejak kuliah, dan satu dari sedikit orang yang benar-benar bisa kupercayai. Kamu kelihatan stres banget. Nat, ada apa? Tanya Rina sambil menyeruput kopinya. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerita. Aku menceritakan tentang perubahan sikap Rizal, kebiasaannya yang sering keluar malam, dan uang di rekeningku yang mulai menghilang. Ekspresi Rina berubah serius. Dia meletakkan cangkirnya dan menatapku dalam-dalam. Aku nggak mau bikin kamu panik, tapi aku pernah dengar sesuatu tentang Rizal. Jantungku berdegup lebih cepat. Dengar apa? Rina tampak ragu untuk berbicara, tapi akhirnya dia menghela napas dan berkata, aku nggak yakin, tapi beberapa waktu lalu aku melihat Rizal di sebuah restoran dengan seorang perempuan. Mereka kelihatan akrab. Aku pikir mungkin itu hanya koleganya. Jadi aku nggak bilang ke kamu. Aku merasakan tubuhku menegang. Restoran mana? Kapan? Rina menyebutkan nama restoran yang cukup mewah, yang kebetulan juga ada dalam daftar transaksi mencurigakan di rekeningku. Aku merasa mual. Jadi, bukan hanya uangku yang menghilang, tapi ada kemungkinan Rizal menggunakan uang itu untuk bersenang-senang dengan wanita lain? Aku menahan diri agar tidak menangis di depan Rina. Aku tidak ingin langsung percaya tanpa bukti yang kuat. Tapi firasatku mengatakan bahwa sesuatu memang sedang terjadi. Kamu harus cari tahu lebih lanjut, Nat, kata Rina. Jangan sampai kamu terlambat. Aku mengangguk pelan.
Aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi hanya duduk diam. Malam itu, aku memutuskan untuk mengambil langkah pertama dalam penyelidikanku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Rizal saat dia bilang ada meeting di luar. Ketika dia berpamitan untuk pergi, aku diam-diam mengikutinya dengan mobil. Aku menjaga jarak agar dia tidak curiga. Setelah sekitar 30 menit, aku melihat mobilnya berhenti di depan sebuah restoran mewah, restoran yang sama yang disebut Rina. Dari dalam mobil, aku melihat Rizal turun, lalu seorang wanita ikut keluar dari mobil lain dan menghampirinya. Mereka berbicara sebentar, lalu masuk ke dalam restoran bersama. Hatiku mencelos. Siapa wanita itu? Aku ingin turun dan langsung menghadapi mereka. Tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti lebih kuat sebelum mengambil tindakan. Aku mengambil ponselku dan mulai memotret mereka dari kejauhan. Aku juga merekam video singkat saat mereka masuk ke restoran. Aku merasa dadaku sesak. Aku ingin menangis, ingin berteriak. Tapi aku tahu ini bukan saatnya untuk emosional. Ketika aku pulang malam itu, aku merasa seperti dunia di sekitarku runtuh. Aku belum punya bukti pasti bahwa Rizal berselingkuh. Tapi semua tanda-tandanya mengarah ke sana. Kemana perginya cinta yang dulu begitu tulus? Apakah aku telah menikahi pria yang hanya menginginkan hartaku? Aku duduk di kamar, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku ingat betapa bahagianya aku saat itu. Betapa aku percaya bahwa Rizal adalah pria yang akan selalu mencintaiku apa adanya. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti kebohongan. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jika Rizal benar-benar berkhianat, aku akan mengungkap kebenarannya. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan hatiku menghalangi logikaku. Setelah malam di mana aku mengikuti Rizal ke restoran mewah dan melihatnya bersama seorang wanita lain, pikiranku terus dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak kunjung mendapatkan jawaban. Aku berusaha menyangkal kenyataan yang ada di depan mata, tetapi logikaku berkata lain. Aku tahu bahwa aku tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan firasat. Aku butuh bukti yang lebih kuat sebelum menghadapi Rizal. Aku tidak ingin dia berkelit atau memutarbalikkan keadaan seolah-olah aku hanya salah paham. Sejak malam itu, aku mulai lebih waspada. Aku memperhatikan semua gerak-geriknya, mendengar setiap kata yang dia ucapkan, dan mulai menyusun rencana untuk mengungkap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Langkah pertamaku adalah kembali memeriksa rekening dan aset milikku. Aku menghubungi bank dan meminta laporan transaksi lebih rinci. Setelah beberapa hari, laporan lengkap itu akhirnya tiba. Aku duduk di ruang kerja dengan jantung berdebar, membaca daftar transaksi yang tercetak di atas kertas. Aku menggigit bibirku saat melihat jumlah uang yang dikeluarkan dalam beberapa bulan terakhir. Tidak hanya ada transaksi restoran dan hotel, tetapi juga pembelian barang-barang mahal seperti tas branded, jam tangan, dan bahkan sebuah mobil yang namanya terdaftar atas orang lain. Siapa pemilik mobil ini? Gumamku. Aku segera menghubungi pihak leasing yang tertera dalam laporan, berpura-pura menjadi pembeli yang ingin memastikan status kendaraan. Jawaban yang kudapatkan benar-benar membuat darahku mendidih. Mobil itu dibeli atas nama seorang wanita bernama Siska Anggraini. Nama itu tidak asing bagiku. Aku ingat pernah mendengarnya sesekali dari Rizal, yang menyebutnya sebagai teman kerja. Aku mengepalkan tangan. Hatiku terasa seperti diremas-remas. Jadi, Rizal menggunakan uangku untuk membeli barang-barang mewah untuk wanita lain? Aku tidak ingin berhenti sampai di situ. Aku meminta bantuan seorang teman yang bekerja di bidang investigasi keuangan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Siska. Setelah beberapa hari, dia mengirimkan informasi yang membuatku semakin muak. Siska bukan sekadar teman kerja Rizal. Dia adalah seorang wanita yang sudah cukup lama bekerja di perusahaan konstruksi tempat suamiku bekerja. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa dia memiliki gaya hidup yang mewah, jauh di luar batas gajinya sebagai karyawan biasa. Aku juga menemukan beberapa foto mereka bersama yang diambil dari akun media sosial Siska. Meskipun tidak ada foto mereka berdua yang terlalu mencolok, ada banyak petunjuk yang mengarah pada hubungan mereka. Beberapa barang yang dipamerkan Siska, seperti tas mewah dan perhiasan,
Sama persis dengan yang kubaca di laporan transaksi rekeningku. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah kenyataan. Aku tidak bisa menahan diriku lebih lama lagi. Malam itu, ketika Rizal pulang larut seperti biasa, aku sudah duduk di ruang tamu menunggunya. Begitu dia masuk, aku langsung berkata, "Kamu dari mana?" Dia terlihat terkejut melihatku menunggu di sana. "Dari kantor. Ada urusan yang harus diselesaikan," jawabnya santai. Aku mengangkat satu alis. "Kantor atau restoran mewah?" Dia tampak kaku sesaat, tetapi kemudian tersenyum tipis. "Maksud kamu apa, Nat? Kamu mulai berhayal, ya?" Aku mengambil amplop yang berisi laporan transaksi bank dan melemparkannya ke meja di depannya. "Buka dan lihat sendiri." Rizal mengambil kertas itu dan mulai membaca. Aku melihat ekspresinya berubah. Wajahnya yang awalnya santai kini dipenuhi ketegangan. "Dari mana kamu dapat ini?" Suaranya terdengar lebih rendah. "Dari mana aku dapat bukan masalahnya. Masalahnya, kamu bisa jelaskan kenapa uangku dipakai untuk makan di restoran mewah, beli perhiasan, dan bahkan beli mobil untuk perempuan lain." Dia menutup dokumen itu dengan kasar. "Kamu mengawasi aku." Aku tertawa sinis. "Aku tidak perlu mengawasimu kalau kamu tidak berbuat curang. Kamu pikir aku bodoh, Rizal? Kamu pikir aku tidak sadar selama ini kamu mempermainkanku?" Dia terdiam. Aku melihat ekspresi wajahnya berubah-ubah, seperti sedang mencari alasan untuk berbohong lagi. "Dengar, Nat, aku bisa jelasin semuanya," katanya akhirnya. "Jelaskan." Aku menatapnya tajam. Dia menghela napas panjang. "Siska memang teman dekatku, tapi aku nggak selingkuh sama dia. Aku bantu dia karena dia sedang kesulitan finansial. Kamu tahu sendiri, aku kerja keras, tapi gajiku nggak seberapa. Jadi, aku pakai uangmu untuk investasi kecil-kecilan. Beberapa transaksi yang kamu lihat itu bagian dari bisnis kami." Aku mendengus. "Bisnis? Itu alasan paling konyol yang pernah kudengar." "Oh ya? Bisnis apa yang butuh kamu traktir makan di restoran mewah dan beliin mobil? Kamu pikir aku bodoh?" Dia terdiam. Matanya berkedip cepat, pertanda dia sedang panik. "Dengar, Nat, aku cuma ingin membangun sesuatu buat masa depan kita. Aku tahu kamu punya banyak uang, tapi aku nggak mau terus-terusan hidup di bawah bayangan kamu. Aku juga mau sukses dengan caraku sendiri." Aku merasa ingin tertawa sekaligus menangis. "Kamu mau sukses? Dengan cara menghamburkan uangku untuk perempuan lain?" Dia tidak menjawab. "Itu sudah cukup bagiku. Aku tidak mau berdebat lebih lama dengan pria yang sudah jelas-jelas mengkhianatiku." Keesokan harinya, aku mengambil langkah yang lebih besar. Mengonfrontasi Siska langsung. Dengan bantuan Rina, aku mendapatkan alamat apartemen Siska. Aku datang ke sana tanpa memberitahu siapapun, dan betapa terkejutnya aku ketika melihat mobil yang dibeli dari rekeningku terparkir di sana. Aku mengetuk pintunya dengan keras. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan di hadapanku berdiri seorang wanita dengan raut wajah kaget, Siska Anggraini. "Nadia, ngapain kamu di sini?" tanyanya gugup. Aku tersenyum sinis. "Kamu tahu kenapa aku ada di sini, Siska? Aku mau bicara." Dia tampak ragu, tetapi akhirnya membiarkanku masuk. Begitu aku melangkah ke dalam, aku langsung melihat berbagai barang mewah yang tampaknya baru dibeli. Aku menoleh ke arahnya. "Jadi ini hasil dari uangku?" Wajahnya langsung memucat. "Aku nggak ngerti maksud kamu." Aku mengambil beberapa foto bukti yang telah kupersiapkan di ponselku dan menunjukkannya padanya. Bukti transfer uang, laporan rekening, dan foto-fotonya dengan Rizal. "Masih mau bilang kamu nggak ngerti?" Siska tampak semakin panik. Dia menelan ludah dan berkata, Aku cuma teman Rizal. Dia yang bilang ini semua bukan masalah besar." Aku menyeringai. "Teman? Teman macam apa yang diam-diam mengincar suami orang dan menikmati uang yang bukan milikmu?" Dia tidak bisa menjawab. Aku menghela napas panjang.
Dengar baik-baik, Siska. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan memastikan kamu dan Rizal membayar semua ini. Aku berbalik dan keluar dari apartemen itu dengan hati yang sudah tak lagi ragu. Aku tahu apa langkah selanjutnya. Aku akan menjebloskan mereka ke penjara. Setelah menemukan bukti pemalsuan tanda tangan dan mendengar pengakuan Rizal dalam rekaman suara yang kucatat diam-diam, aku semakin yakin bahwa aku harus menghancurkan mereka dengan cara yang lebih cerdik. Aku tidak ingin gegabah dan kehilangan kesempatan untuk menjebloskan mereka ke penjara. Aku ingin Rizal dan Siska terjebak dalam permainan mereka sendiri. Aku ingin mereka mengira sedang menang, padahal sedang menuju kehancuran mereka sendiri. Aku menyadari satu hal penting, Rizal masih menganggapku bodoh dan mudah ditipu. Itu bisa menjadi senjataku. Aku memutuskan untuk bersikap seolah-olah aku sudah memaafkannya. Aku ingin membuatnya merasa aman, membuatnya berpikir bahwa dia masih bisa memanfaatkan uangku lebih banyak lagi. Malam itu, aku memasak makanan kesukaannya dan bersikap lebih lembut dari sebelumnya. Aku menatapnya dengan mata penuh pengertian dan berkata, "Sayang, aku sadar aku terlalu keras padamu. Aku nggak mau kita terus-terusan bertengkar." Rizal tampak terkejut, tetapi aku bisa melihat kilatan licik di matanya. Dia mengira aku sudah menyerah. "Jadi, kamu nggak marah lagi?" tanyanya hati-hati. Aku menggeleng. "Aku cuma mau kita baik-baik saja. Aku nggak mau kehilangan kamu." Dia tersenyum puas. Dia benar-benar percaya. "Aku juga nggak mau kehilangan kamu, Nat," katanya sambil menggenggam tanganku. "Kita bisa mulai lagi dari awal." Aku tersenyum tipis. "Tentu. Tapi aku ingin kita jujur satu sama lain." Dia mengangguk. "Tentu saja." Bodoh. Aku tahu dia masih berbohong. Langkah selanjutnya adalah menarik Siska lebih dalam ke dalam perangkap ini. Aku berpura-pura ingin berteman dengannya. Aku meminta nomor teleponnya dari Rizal dan mengirim pesan. "Hai, Siska. Aku tahu selama ini kita punya banyak kesalahpahaman. Aku ingin kita ngobrol baik-baik." Awalnya, Siska tampak ragu, tapi setelah beberapa kali membujuknya, dia akhirnya setuju untuk bertemu denganku di sebuah kafe. Ketika aku tiba di sana, dia sudah menungguku dengan wajah penuh kewaspadaan. "Kenapa kamu mau ketemu aku?" tanyanya dingin. Aku tersenyum. "Aku cuma mau bicara. Aku sadar aku nggak bisa menahan Rizal kalau dia memang sudah memilih kamu. Jadi aku ingin memastikan semuanya berjalan damai." Siska tampak terkejut. Mungkin dia mengira aku akan marah atau menyerangnya. Tapi dengan sikap lembut ini, dia menjadi lebih santai. "Jadi, kamu sudah menyerah?" tanyanya. Nada suaranya penuh kemenangan. Aku mengangguk pelan. Aku sadar aku nggak bisa mengontrol perasaan Rizal. Tapi aku cuma ingin tahu satu hal. "Apa?" Aku menatapnya dengan penuh kepolosan. "Aku penasaran, bagaimana caranya kamu bisa membuat Rizal begitu mencintaimu? Maksudku, sampai dia rela memakai uangku untukmu." Siska terkekeh pelan. "Yah, Rizal memang pintar memainkan perannya. Dia tahu bagaimana cara mengambil apa yang dia mau tanpa harus bekerja keras." Aku berpura-pura tertawa kecil. "Jadi ini memang rencana kalian dari awal?" Siska menatapku, seolah mencoba membaca ekspresiku. Tapi aku sudah berlatih untuk menyembunyikan amarahku. "Yah, bisa dibilang begitu," jawabnya sambil mengangkat bahu. "Tapi jangan tersinggung, ya. Kamu kan memang punya banyak uang, dan Rizal cuma mengambil kesempatan." Gota. Aku berhasil merekam pengakuannya dengan ponsel yang kuselipkan di dalam tasku. Aku segera mengirim rekaman pengakuan Siska ke Andi. Dia langsung menghubungiku. "Nat, ini luar biasa. Pengakuan ini bisa memperkuat kasusmu. Sekarang kita bisa menekan mereka dengan bukti lebih kuat." "Bagus. Tapi aku belum selesai, Andi. Aku ingin mereka merasa di atas angin sebelum aku menjatuhkan mereka sepenuhnya. Aku punya rencana lain. Aku ingin mereka percaya bahwa mereka sudah menang, sebelum aku membuat mereka jatuh ke dalam jebakan terakhir." Aku menghubungi Rizal dan berkata dengan nada penuh keceriaan,
Sayang, aku mau kasih kejutan buat kamu. Aku punya investasi baru yang mungkin bisa kita jalankan bersama. Rizal langsung tertarik. Dia selalu serakah, selalu ingin mendapatkan lebih banyak uang. Investasi apa? Tanyanya penuh minat. Aku akan kasih tahu nanti. Aku sudah atur pertemuan dengan seorang investor. Aku ingin kamu ikut. Siapa tahu ini bisa membantu kita berdua. Dia langsung setuju. Aku tahu dia tidak mencurigai apapun. Hari pertemuan tiba. Aku menyewa sebuah ruangan hotel dan berpura-pura bahwa aku akan bertemu dengan investor kaya. Siska juga datang bersama Rizal. Aku bisa melihat dari wajah mereka bahwa mereka merasa sangat percaya diri. Jadi, mana investornya? Tanya Rizal. Aku tersenyum. Sebentar lagi datang. Beberapa menit kemudian, bukan seorang investor yang datang, melainkan polisi. Saudara Rizal dan Siska Anggraini, kalian ditangkap atas tuduhan penggelapan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Wajah mereka seketika pucat. Apa? Ini pasti salah paham. Rizal mencoba berdalih, tetapi polisi menunjukkan bukti-bukti yang telah kukumpulkan. Kami punya rekaman percakapan Anda, laporan rekening yang menunjukkan transaksi ilegal, serta bukti pemalsuan tanda tangan. Siska menatapku dengan penuh kebencian. Kamu menjebak kami. Aku menatapnya dingin. Kamu yang menjebak dirimu sendiri. Rizal mencoba melawan saat polisi memborgolnya, tetapi itu hanya sia-sia. Aku menatap mereka berdua saat mereka digiring keluar dari ruangan. Kalian pikir bisa mempermainkanku? Salah besar. Saat aku melangkah keluar, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Aku akhirnya berhasil mengungkap kebohongan mereka dan menyeret mereka ke tempat yang seharusnya, penjara. Tapi aku tahu, perjalananku belum selesai. Aku masih harus menghadapi persidangan. Setelah berhasil menjebak Rizal dan Siska dalam operasi yang telah kususun rapi, aku merasa puas karena mereka akhirnya ditangkap. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Proses hukum tidak akan semudah itu. Mereka pasti akan melawan. Aku harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Rizal dan Siska adalah orang-orang licik. Mereka tidak akan tinggal diam menerima nasib begitu saja. Aku dan Andi langsung mulai menyusun strategi hukum. Kasus ini harus solid agar mereka benar-benar mendapat hukuman setimpal. Kita harus menguatkan tuduhan terhadap mereka, kata Andi. Mereka bisa saja menyewa pengacara hebat untuk membela diri. Aku mengangguk. Aku siap melakukan apapun untuk memastikan mereka tidak lolos. Kami mulai mengumpulkan saksi-saksi yang bisa memperkuat kasus ini. Pegawai bank yang bisa memberikan kesaksian bahwa tanda tanganku telah dipalsukan. Notaris yang bisa membuktikan adanya dokumen warisan yang disalahgunakan. Petugas leasing yang mengonfirmasi bahwa mobil mewah itu dibeli dengan uang dari rekeningku. Rekaman suara dan bukti chat yang menunjukkan bagaimana mereka bersekongkol untuk mengambil hartaku. Semakin banyak bukti yang kami kumpulkan, semakin yakin aku bahwa mereka tidak akan bisa lolos kali ini. Aku sudah memperkirakan bahwa Rizal dan Siska tidak akan tinggal diam. Benar saja. Beberapa hari sebelum sidang pertama, aku menerima surat dari pengacara mereka. Klien kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena tidak ada cukup bukti bahwa mereka melakukan penggelapan uang dan pemalsuan dokumen. Aku langsung menemui Andi dengan penuh kemarahan. Mereka berani bilang tidak ada bukti? Kita punya semuanya. Andi menghela napas panjang. Ini cuma strategi mereka. Nat, mereka ingin membuatmu panik dan ragu. Aku tidak akan panik. Aku sudah terlalu lama menderita karena kebohongan mereka. Namun, tak lama setelah itu, Rizal mulai menyebarkan kebohongan di media sosial. Dia menulis sebuah postingan yang berbunyi, "Saya difitnah oleh istri saya sendiri. Semua tuduhan ini tidak benar. Dia hanya ingin menjatuhkan saya karena saya ingin berpisah. Saya adalah korban dari istri yang tidak bisa menerima kenyataan. Dasar pembohong." Aku ingin membalasnya, tetapi Andi menghentikanku. "Jangan terpancing. Kita akan membuktikan semuanya di pengadilan."
Aku harus menahan diri. Aku tidak akan membiarkan emosi menguasai diriku. Hari sidang pertama akhirnya tiba. Aku mengenakan pakaian yang sederhana tetapi elegan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan korban yang lemah, melainkan seseorang yang siap memperjuangkan keadilan. Rizal dan Siska datang dengan pakaian rapi, berusaha terlihat sebagai korban. Aku bisa melihat dari cara mereka berjalan dan berbicara, mereka masih merasa percaya diri. Hakim membuka persidangan dan mulai mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak. Pengacara Rizal langsung menyerangku dengan tuduhan palsu. Klien kami adalah korban fitnah. Semua transaksi yang terjadi dilakukan dengan persetujuan istri sahnya. Tidak ada unsur paksaan ataupun pemalsuan. Ini hanya masalah rumah tangga yang dibesar-besarkan. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Mereka benar-benar ingin memutarbalikkan fakta. Giliran Andi yang berbicara. Kami memiliki bukti bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan klien kami untuk mengambil uang dalam jumlah besar. Kami juga memiliki rekaman percakapan yang menunjukkan bahwa mereka berniat menggelapkan aset tanpa izin pemilik sahnya. Hakim menatap pengacara Rizal dengan serius. Apakah pihak terdakwa memiliki bantahan terhadap bukti ini? Pengacara Rizal berdiri. Kami meminta waktu untuk meninjau bukti tersebut lebih lanjut. Sidang ditunda hingga minggu depan. Aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Aku marah karena mereka masih berusaha lolos. Tetapi aku juga merasa sedikit puas karena bukti-buktiku cukup kuat untuk membuat mereka ketakutan. Setelah sidang pertama, teror mulai berdatangan. Aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti sekarang, atau kau akan menyesal. Seseorang juga mulai menyebarkan gosip buruk tentang keluargaku. Aku bahkan menerima ancaman fisik ketika seseorang melempar batu ke halaman rumahku. Aku tahu ini pasti ulah Rizal dan orang-orangnya. Mereka ingin membuatku takut dan menyerah. Aku segera melapor ke polisi dan memasang kamera keamanan di sekitar rumah. Aku juga meminta seorang teman dekat untuk menemani ibuku agar dia tidak ketakutan. Aku tidak akan menyerah. Mereka harus dihukum. Saat sidang kedua tiba, aku sudah siap dengan senjata terakhirku. Saat dipanggil ke persidangan, aku menyerahkan rekaman suara yang berisi pengakuan Siska. Rizal memang pintar memainkan perannya. Dia tahu bagaimana cara mengambil apa yang dia mau tanpa harus bekerja keras. Hakim mendengarkan rekaman itu dengan seksama. Wajah Rizal dan Siska mulai pucat. Andi melanjutkan, rekaman ini membuktikan bahwa mereka memiliki niat jahat sejak awal. Ini bukan hanya masalah rumah tangga, ini adalah tindak pidana yang disengaja. Hakim mengetuk palu. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi berikutnya. Aku bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah Rizal dan Siska. Mereka tahu mereka sudah terpojok. Setelah sidang kedua selesai, aku menunggu dengan tegang. Aku tahu keputusan hakim tidak akan datang dalam semalam. Namun, aku yakin bahwa keadilan akan berpihak padaku. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk ini. Aku kehilangan waktu, tenaga, dan kepercayaan. Tapi aku tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang uang atau harta warisan. Ini tentang membalas pengkhianatan dan ketidakadilan. Aku hanya perlu menunggu hasil akhirnya. Aku duduk di ruang sidang dengan napas tertahan. Sidang hari ini akan menjadi titik balik. Aku tahu bahwa dengan semua bukti yang sudah dikumpulkan, posisi Rizal dan Siska semakin terpojok. Tapi, aku juga sadar bahwa mereka pasti masih akan mencoba melawan. Di hadapanku, Rizal duduk dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Wajah angkuh dan percaya dirinya kini mulai pudar. Siska juga terlihat gelisah. Mungkin dia mulai sadar bahwa dia telah bermain dengan api yang siap membakar dirinya sendiri. Hakim memasuki ruangan, dan semua orang berdiri. Saat beliau duduk, semua kembali ke posisi masing-masing. Aku melirik Andi yang duduk di sebelahku. Dia mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa dia yakin dengan jalannya persidangan hari ini. Pengacara Rizal berdiri dan mencoba strategi baru. Yang mulia, klien kami ingin menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Rizal memang mengambil uang istrinya,
tapi itu karena kebutuhan rumah tangga, bukan untuk kepentingan pribadi. Aku ingin tertawa mendengar kebohongan itu. Aku menatap hakim dengan tenang, menunggu giliran Andi untuk menanggapi. Yang Mulia, kata Andi sambil berdiri. Kami memiliki bukti bahwa Rizal tidak hanya mengambil uang klien kami untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk kepentingan pribadi dan wanita lain. Kami memiliki bukti transfer ke rekening pribadi Siska, serta rekaman percakapan yang menunjukkan bahwa mereka merencanakan ini sejak awal. Hakim mengetukkan pulpennya ke meja, tampak berpikir. Bisa ditampilkan bukti-bukti tersebut. Seorang petugas membawa layar ke tengah ruangan, dan Andi memutarkan rekaman suara yang pernah aku dapatkan dari Siska saat kami bertemu di kafe. Rizal memang pintar memainkan perannya. Dia tahu bagaimana cara mengambil apa yang dia mau tanpa harus bekerja keras. Siska tampak kaget. Wajahnya memerah. Dia menoleh ke Rizal dengan tatapan panik. Hakim memperhatikan ekspresi mereka dan kemudian menoleh ke Rizal. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Rizal berkeringat. Dia berusaha berbicara, tapi suaranya terdengar gemetar. Itu bukan suara Siska. Mungkin ada yang mengeditnya. Aku menggeleng pelan. Yang Mulia, kami sudah memastikan rekaman ini ke laboratorium forensik audio. Hasilnya membuktikan bahwa rekaman ini asli tanpa ada manipulasi. Hakim menoleh ke pengacara Rizal. Apakah Anda ingin memberikan bantahan berdasarkan bukti sah? Pengacara itu tampak gelisah, lalu menggeleng. Baiklah, kata hakim. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Seorang pegawai bank dihadirkan ke dalam ruang sidang. Dia menjelaskan bagaimana seseorang telah menggunakan tanda tanganku untuk menarik uang dalam jumlah besar dari rekeningku. Apa tanda tangan yang ada di dokumen ini benar tanda tangan Ibu Nadia? Tanya hakim. Tidak, Yang Mulia, jawab pegawai bank. Setelah kami bandingkan dengan tanda tangan aslinya dalam sistem kami, ada banyak perbedaan. Ini jelas pemalsuan. Aku melirik ke arah Rizal. Kali ini, dia tampak benar-benar panik. Saksi berikutnya adalah seorang notaris yang membuktikan bahwa ada dokumen warisan yang telah dicoba untuk dialihkan secara ilegal. Saya menerima dokumen ini dari seseorang yang mengaku memiliki hak atas aset ini, jelasnya. Namun setelah saya teliti, ada kejanggalan dalam surat kuasa yang mereka ajukan. Hakim mengangguk, tampak mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi. Aku bisa melihat betapa hancurnya ekspresi Rizal dan Siska sekarang. Mereka sudah tidak bisa berkelit lagi. Semua bukti ada di hadapan hakim. Tapi aku tahu permainan mereka belum selesai. Aku mengenal Rizal. Dia adalah orang yang tidak akan menyerah begitu saja. Ketika giliran Rizal berbicara, dia melakukan sesuatu yang membuat semua orang di ruang sidang terkejut. Yang Mulia, katanya dengan suara lirih. Saya mengakui kesalahan saya. Saya memang mengambil uang dari rekening istri saya tanpa izin. Aku membelalakan mata. Tidak pernah kuduga dia akan mengaku. Tapi aku tahu pasti ada sesuatu di balik ini. Tapi, lanjutnya, saya melakukannya karena saya dipaksa oleh Nadia. Ruang sidang langsung riuh. Aku menatapnya dengan tak percaya. Astaga, dia benar-benar ingin menyeretku bersamanya. Hakim mengetukkan palu ke meja. Tenang. Semua harap tenang. Apa maksud Anda? Tanya hakim pada Rizal. Istri saya tahu bahwa saya memiliki hubungan dengan wanita lain, dan dia menggunakan itu untuk mengancam saya, katanya dengan wajah memelas. Dia bilang dia akan memenjarakan saya jika saya tidak memberikan sebagian dari harta warisan ayahnya padanya. Aku ingin berdiri dan membantah, tapi Andi menahanku. Tenang, Nat, jangan terpancing. Hakim menghela napas panjang. Apakah Anda memiliki bukti bahwa Nadia memaksa Anda melakukan hal tersebut? Rizal terdiam. Dia tidak punya bukti apapun. Tidak, Yang Mulia, katanya akhirnya. Tapi saya bersumpah itu benar. Hakim mengetuk meja. Kesaksian tanpa bukti tidak bisa dijadikan dasar hukum. Aku menahan senyum. Akhirnya, permainan kotornya tidak berhasil.
Hakim kemudian mengalihkan perhatiannya pada Siska. Apa yang ingin Anda katakan? Siska tampak ragu. Aku bisa melihat bahwa dia sedang menimbang-nimbang apakah akan mengikuti kebohongan Rizal atau tidak. Tapi akhirnya, dia memilih jalan lain. Saya tidak tahu apa-apa tentang pemalsuan dokumen, katanya. Saya hanya ikut dengan Rizal karena dia bilang dia akan menceraikan istrinya dan menikahi saya. Saya tidak tahu kalau uang yang diberikan kepada saya berasal dari rekening istrinya. Aku tersenyum sinis. Jadi, dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa? Andi berdiri. Yang mulia, kami memiliki bukti transfer yang menunjukkan bahwa uang itu berasal dari rekening klien kami. Siska tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu jika dia jelas-jelas menerima uang itu secara berkala. Siska terdiam. Hakim menatap mereka berdua selama beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, sidang ini akan ditunda dan keputusan akan diumumkan minggu depan." Aku menghela napas panjang. Setidaknya, semua bukti telah disampaikan. Aku hanya perlu menunggu keputusan akhir hakim. Ketika aku keluar dari ruang sidang, aku merasa lega. Aku tahu bahwa aku semakin dekat dengan keadilan yang seharusnya kudapatkan. Rizal dan Siska berjalan melewatiku dengan wajah penuh kemarahan, tetapi aku tidak peduli. Mereka sudah jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Aku hanya perlu menunggu seminggu lagi. Keadilan pasti akan datang. Seminggu setelah sidang terakhir, aku masih merasa tegang. Hari ini adalah hari keputusan hakim. Semua bukti telah diajukan, saksi telah berbicara, dan kebohongan Rizal serta Siska telah terbongkar. Tetapi tetap saja, ada rasa gelisah yang terus menghantuiku. Aku duduk di ruang sidang dengan tangan mengepal di atas meja. Andi duduk di sebelahku, menepuk punggung tanganku dengan tenang. "Santai, Nat. Bukti kita kuat. Mereka tidak akan lolos." Aku menarik napas panjang. Aku hanya ingin ini segera selesai. Saat hakim memasuki ruang sidang, semua orang berdiri. Aku bisa melihat sekilas ke arah Rizal dan Siska. Wajah mereka sama tegangnya denganku, tetapi aku tahu perasaan kami berbeda. Aku menunggu keadilan, sementara mereka menunggu hukuman. Hakim membuka berkas keputusan di hadapannya. Ia membaca dengan suara tegas. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, kesaksian dari saksi-saksi, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Rizal bersalah atas tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan aset, dan penipuan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara tanpa masa percobaan. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam pikiranku. 5 tahun penjara. Hakim melanjutkan, adapun terdakwa Siska, pengadilan memutuskan bahwa ia turut serta dalam upaya penggelapan dan menerima hasil kejahatan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Aku bisa mendengar suara gaduh di belakangku.